untuk memberantas atau mengurangi ketergantungan ibu-ibu dengan rentenir atau pinjaman-pinjaman yang berbunga dan terus berbunga itu, kita ada konsep namanya pinjaman tanpa bunga. POIS ini kan bentuknya koperasi gitu ya. Koperasi. Terus kerjasama sama lembaga zakat gitu. Nah itu awalnya tuh gimana sih Pak? Saya juga masih kayak kok bisa koperasi kerjasama sama lembaga zakat gitu. Jadi POIS ini dia harus cantik nih Mbak Kurina. Waduh. Sini duduk bareng ZS. Nah, di kesempatan pada hari ini ada tamu spesial yang kita undang di episode ke-6 ini, yaitu seorang bapak-bapak ya dengan fans yang banyak. Ya, fansnya siapa? Fansnya adalah ibu-ibu gitu. Jadi ini bukan sembarang bapak-bapak ya. Ini bukan bapak-bapak biasa gitu, tapi bapak-bapak yang punya banyak pengikut ibu-ibu. Nah, siapakah itu? Nah, mari kita sambut. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi salam kenal semuanya. Ini Pak Arif nih, teman-teman. Pak Arif Budiman nama panjangnya Pak ya? Ya. Iya. Pak Arif ini sekarang sebagai ketua Kelompok Inspirasi Ibu Sukses atau POIS. Masya Allah. Jadi buat sahabat zakat yang baru dengar ya, apa itu kelompok inspirasi ibu sukses gitu ya. Kalau disingkat jadi POIS. POIS itu mantep banget. Ini adalah salah satu ketuanya nih gitu, dan sosok gitu di balik berdirinya POIS. Nah, kita mau kenalan lebih lanjut nih sama Pak Arif. Jadi Pak Arif ini boleh jelasin dulu nggak sih Pak, POIS itu apa gitu ya? Terus awalnya tuh apa ya, masalahnya atau keresahannya tuh apa sih? Kok bisa tiba-tiba ada POIS ini gitu? Pasca COVID-19 beberapa tahun yang lalu, ya kita sama-sama tahu nih Mbak Kurina bahwa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang mungkin nggak jauh dari lingkungan kita yang terimbas baik langsung maupun tidak langsung dari COVID itu. Ada yang tadinya seorang bapak-bapak atau kepala rumah tangga yang kehilangan pekerjaannya. Ibu-ibu yang harus kehilangan dagangannya karena diusir-usir nggak bisa berdagang. Ada orang tua juga kehilangan anaknya mungkin karena sakit dan kemudian meninggal. Itulah sebagian episode panjang dari permasalahan COVID yang kemarin kita rasakan. Ya, betul. Beberapa oknum-oknum atau orang-orang yang justru di luar sana banyak mengambil kesempatan ini menjadi sebuah penyakit ya, boleh saya bilang dalam masyarakat. Mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk meraup keuntungan yang besar. Siapa di antara mereka itu adalah para rentenir-rentenir itu. Mereka meminjamkan uang kemudian dengan memberikan bunga yang besar. Waduh, berarti masalahnya itu berawal dari COVID-19. Di sana banyak POIS ini kan dari namanya udah kelihatan apa ya, kelompok inspirasi ibu sukses. Berarti memang targetnya itu untuk ibu-ibu gitu. Nah, waktu itu di COVID ini banyak yang di PHK gitu ya Pak, dan ekonomi memang lagi turun banget nih sahabat zakat. Jadi banyak ibu-ibu yang terjerat hutang. Konsumtif gitu ya. Banyak kan. Banyak sekali. Nah, dari ibu-ibu ini gitu ya Pak ya. Ini juga saya dapat data dari OJK. Itu yang tertinggi banyak terjerat pinjol juga gitu. Itu pertama guru 42%, kedua itu korban PHK itu angkanya 21%, yang terakhir itu ibu rumah tangga 17%. Jadi 3 terbesar itu adalah ini kalau bisa kita lihat mungkin perempuan gitu ya Pak ya. Makanya perempuan ini betul-betul jadi target utama yang disasar oleh POIS gitu ya, agar bisa jangan sampai terjerat hutang itu ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Arif sendiri emang pertama kali gitu ya Pak ya, dapat inspirasinya tuh dari siapa sih Pak? Ya, jadi bicara tentang POIS, nanti kita akan banyak bicara tentang
konsep koperasi ala Grameen Bank. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan banyak bicara tentang objeknya, yaitu ibu-ibu. Nah, kenapa sih harus ibu-ibu gitu ya? Betul. Jadi sekitar tahun 70-an atau 80-an awal itu ada seorang pemuda Muslim Muhammad Yunus namanya, asal Bangladesh, itu menciptakan konsep yang dinamakan Grameen Bank. Ya, Grameen Bank itu, Grameen itu artinya desa atau bank desa. Pada waktu itu Muhammad Yunus bisa membuktikan ya saat itu bahwa perempuan dengan berpendapatan rendah itu masih layak untuk bisa dikasihkan pinjaman, karena saat itu mungkin banyak terpinggirkan, ya, banyak dikesampingkan karena dianggap nggak layak nih. Orang berpendapatan rendah, khawatirnya nanti banyak utangnya kemudian tidak sanggup untuk mengembalikan. Justru dengan konsep Grameen Bank yang sudah beliau cetuskan, bisa membalikan itu semua, bahwa ternyata konsep ini cocok ya diterapkan di daerah Bangladesh saat itu. Ya, beliau bisa membalikan prasangka-prasangka orang di luar sana bahwa orang-orang ibu-ibu yang berpendapatan rendah itu sungguh luar biasa. Bahkan mereka bisa mengembalikan, ya, dari literatur yang ada, pernah saya baca itu ada yang bisa sampai mengembalikan itu 90%. Sementara orang-orang yang mampu, ya, dalam tanda kutip mampu, itu hanya 60-70%. Ya, jadi bisa melebihi atau bahkan lebih baik dari pengembalian orang-orang dikatakan mampu itu. Oleh sebab itulah prestasi Muhammad Yunus ini pada saat itu diberikan hadiah Nobel oleh dunia. Ya, sudah banyak beberapa negara yang menduplikat dia, mengadopsi konsep Grameen Bank itu yang diterapkan di beberapa negara. Sudah lebih dari 114, mungkin 120 negara ya mungkin sekarang ya. Termasuk di Indonesia ini juga sudah banyak ya koperasi-koperasi yang menggunakan metode konsep Grameen Bank ini. Ya, kemudian yang berikutnya ini nggak bisa lepas dari ibu-ibu, gitu. Karena memang awal dicetuskan ya itu Muhammad Yunus itu memang objeknya ibu-ibu ya. Konon itu sudah dibuktikan di beberapa tempat kalau bapak-bapak itu misalnya ya itu nggak cocok ternyata. Nggak cocok karena ibu-ibu ini mungkin ya ada yang bilang ya manusia yang dengan ras tertentu itu ibu-ibu itu bisa lebih gampang atau mudah diarahkan. Betul. Karena di sini modelnya adalah berkelompok dan kecenderungan juga ibu-ibu itu berkelompok, Mbak Kurina. Jadi disuruh ayo kumpul di sini, kumpul, ayo berkelompok, membentuk duduk berbaris, mau kalau ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak mungkin agak susah. Nah, untuk itulah model Grameen Bank awal pertama kali dulu di Bangladesh ini ibu-ibu ya. Dan memang sudah pernah beberapa kali di beberapa tempat itu katanya juga diuji cobakan untuk laki-laki atau bapak-bapak itu banyak yang gagalnya. Gitu, Mbak Kurina. Iya, emang konsepnya POIS ini sebenarnya lebih ke ngariung gitu ya Pak ya. Iya, benar. Bareng sama ibu-ibu, apalagi ibu-ibu kan suka curhat gitu. Jangan bilang gosip ya. Suka curhat, suka kumpul gitu. Benar, suka ya arisan kayak gitu kan, pengajian. Jadi kayak emang dan dari penelitiannya emang dari perempuan, antara perempuan sama laki-laki nih Pak, emang lebih banyak perempuan yang lebih suka belajar sebenarnya. Jadi kayak menuntut ilmu, mencari ilmu itu perempuan kecenderungannya lebih besar daripada laki-laki. Jadi kayak memang POIS ini kan tidak hanya memberikan permodalan gitu ya Pak ya, bukan cuma ngasih modal, kayak ini ada modal uang dalam bentuk pinjaman gitu ya, entah untuk konsumtif atau untuk buka usaha misal gitu ya, kecil-kecilan, tapi juga ada sisi pendidikannya. Tentang POIS ini kegiatannya ada apa aja gitu Pak? Kayak gitu. Iya. Kegiatan-kegiatan atau program POIS ini sebenarnya nggak lari dari tujuan POIS itu sendiri. Tujuannya yang pertama, tujuannya itu sebenarnya kita
ingin membantu pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi angka kemiskinan. Ya, yang kedua, tadi seperti di awal kita ingin memberantas rentenir, ya. Kemudian ketiga kita ingin membudayakan budaya menabung, ya. Keempat itu kita ingin membudayakan budaya tolong menolong, ya, saling membantu. Kemudian kita ingin meningkatkan sisi ekonomi nih dari ibu-ibunya itu dengan menggerakkan lebih masif lagi sisi UMKM-nya, ya. Dan yang terakhir itu yang keenam itu kita ingin sedikit membantulah untuk sisi pendidikan anak-anaknya, kualitas pendidikan anak-anaknya. Jadi program-program atau apa yang dilakukan POIS ini nggak jauh dari tujuan itu. Contoh untuk memberantas atau mengurangi ketergantungan ibu-ibu dengan rentenir atau pinjaman-pinjaman yang berbunga dan terus berbunga itu, kita ada konsep namanya pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, yaitu dengan akad qardul hasan, ya. Nanti ibu-ibu itu meminjam, ya, dari mulai angka 500.000, ya. Nanti ibu-ibu juga mengembalikan secara berkala, ya, tanpa adanya bunga. Tapi dengan catatan dia harus terus berkumpul nih, Mbak Kurina, ya. Di samping itu kita memberikan pinjaman itu supaya ibu-ibu itu nggak terjerat lagi, kita berikan pembekalan, ya, pembekalan di sisi agama misalnya. Kita bekali dengan tausiah-tausiah supaya ibu-ibu itu tidak kembali lagi. Ya. Nah, itu istiqomah, ya? Istiqomah. Dan walaupun itu juga berat juga, tapi pelan-pelan paling nggak bisa mengurangi lah. Ya, di samping itu juga ada program yang untuk bisa membiasakan ibu-ibu itu dengan yang tadinya tidak bisa baca Quran jadi bisa, ya, yang tadi tidak pernah kegiatan-kegiatan ngeriung untuk pengajian jadi ada pengajian, ya. Kemudian budaya-budaya yang tadi saya sebutkan lagi untuk budaya menabung kita juga ada, ya. Tiap pekan itu ibu-ibu diharapkan bisa menabung walaupun itu sedikit. Kita nabung ada mulai Rp1.000. Jadi ibu-ibu itu nabung, ya. Nabung bukan untuk siapa-siapa tapi untuk ibu-ibu sendiri. Nabung, ya. Kemudian di situ kita ibu-ibu juga kita latih untuk bisa berinfak gitu. Ya, berinfak. Kenapa kok bisa berinfak? Supaya ada rasa saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, gitu Mbak Kurina. Jadi tadi kan ada tujuannya kita menghidupkan budaya menabung, kemudian kita budayakan saling tolong menolong. Jadi kalau ada salah satu anggota yang sakit, kita itu ada saling ta'awun atau saling bantu. Bahkan kalau ada salah satu suami anggota yang meninggal, kita anggota himpunan ibu-ibu itu diminta untuk mengumpulkan minimal 5.000. Jadi ada santunan kayak santun kematian gitu. Dari siapa? Dari anggota untuk anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Jadi semua akan seperti itu. Nah, itulah yang dirasakan kemanfaatannya. Jadi ada saling ikatan, kedekatan antara satu dengan yang lainnya, gitu, Mbak. Jadi program-programnya itu. Untuk program-program untuk membina UMKM-nya juga kita ada. Ya, saat ini alhamdulillah POIS sudah bisa bekerja sama dengan beberapa lembaga mitra. Salah satunya kemarin kita di akhir 2022 atau 2003 awal itu kita bekerja sama dengan Basnas Kota Depok dengan memberikan bantuan usaha ayam goreng Jet Chicken. Nah, itu juga salah satu bentuk kepedulian kita untuk bisa mengangkat nih sisi ekonomi dari ibu-ibunya. Siapa yang mau berjualan ayam goreng nih, gitu. Kita sediakan dari mitra kita dari Basnas Kota Depok itu dengan memberikan bantuan gerobak, satu set gerobak lengkap dengan peralatannya untuk ibu-ibu itu bisa berjualan. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Masya Allah. Itu Mbak Kurina. Masya Allah, ini kegiatannya positif semua ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus juga ibu-ibu sekarang ada berapa Pak? Saat ini keanggotaan ibu-ibu sudah lebih dari 500-an orang. Ya, 580-an orang lah sekarang kurang lebih. Masya Allah. Jadi ini ibu-ibu yang aktif ngumpul setiap berapa pekan sekali kan? Setiap pekan sekali. Setiap pekan sekali gitu ya. Untuk belajar, untuk saling tolong menolong gitu ya, menabung, gotong royong pokoknya. Gotong royong. Mantep banget ini program-programnya. Nah,
Tadi apa namanya tentang UMKM nih ya Pak ya. Bagaimana sih cara Pak Arief gitu untuk apa namanya bisa menghadapi tantangan ini gitu di tengah ibu-ibu yang mungkin belum tahu kalau ada opsi ini nih bisa pinjam tanpa bunga gitu kan dengan bunga 0% gitu. Setiap pekan itu pada intinya ibu-ibu itu pertemuan ada yang minjam, ada yang mengembalikan, ada yang kadang-kadang sambil bawa dagangannya, ya ada tuh saling seru-seruan ya. Ada yang kadang-kadang saking bosannya yuk kita ngeriung makan-makan ada ya. Ada juga yang pernah di beberapa tempat tuh ada yang sambil bikin pelatihan bikin masakan gitu. Ada pernah beberapa kali. Nah itu adalah hal-hal positif yang terus kita jaga supaya ibu-ibu itu pertama guyup ya, senang gitu. Ada ikatan, ada bonding di dalamnya sehingga dia punya keinginan untuk bisa datang terus setiap pekannya gitu Mbak Gurina. Jadi literasi keuangan juga sedikit demi sedikit akan dijelaskan pada saat pertemuan rutin itu. Secara lembaga belum lama kita juga ada kerjasama dengan UIII ya, Triple IU itu mahasiswa dari Triple IU itu mereka banyak membantu ya, walaupun tidak semua himpunan tapi beberapa titik himpunan itu mereka datang untuk bisa menjelaskan tentang literasi keuangan tuh ke ibu-ibu. Ya sederhana sih sebenarnya, tapi bisa membantu lah. Ya, itu salah satu kita untuk bisa membantu ibu-ibu dari sisi literasi keuangannya. Berarti pelan-pelan ini pertama pasti harus ada kedekatan hati dulu gitu ya Pak, sama ibu-ibunya biar ibu-ibunya tuh merasa nyaman buat datang ke pertemuan gitu ya. Terus juga pelan-pelan dari situ juga ditanamkan tentang mindset keuangan yang benar gitu ya, yang agar tidak terjebak hutang, agar bisa menabung, agar bisa meningkatkan penghasilan gitu dengan cara berwirausaha. Jadi Masya Allah. Jadi sahabat zakat gitu ya. Riba itu berbahaya, jadi jangan sampai kita terjebak riba gitu ya Pak ya. Dan apa namanya, justru kita harus bisa banyak membersihkan harta gitu ya dengan cara berzakat, bersedekah gitu. Nah ini menariknya nih Pak. Kan ini POIS ini kan bentuknya koperasi gitu ya. Terus kerjasama sama lembaga zakat gitu. Nah itu awalnya tuh gimana sih Pak? Saya juga masih kayak kok bisa koperasi kerjasama sama lembaga zakat gitu. Berawal dari sebuah program pemberdayaan di Lasjaga Sukses, POIS itu lahir dengan sebuah mimpi bahwa pemberdayaan ini memberikan manfaat lebih luas lagi gitu. Artinya dia harus bisa membentuk suatu badan yang itu dari sisi kemanfaatannya bisa lebih besar lagi, ada sisi simpan pinjamnya, dan yang paling cocok kemudian kita wujudkan lahirlah dalam bentuk koperasi ya. Karena kalau tidak dalam bentuk koperasi nanti lembaga zakat nanti jadi pertanyaan, kok lembaga zakat ada ngasih pinjaman sih? Nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Makanya harus dibentuk sebuah koperasi ya. Dipilihlah kita koperasi konsumen dari beberapa jenis koperasi karena itu sebetulnya yang paling cocok untuk POIS saat ini. Jadi selain ada simpan pinjamnya, ada salah satu unit kita namanya unit simpan pinjam syariahnya, kita juga ada usahanya. Nah, kan sekarang sudah kita mulai tumbuh kembangkan dari mulai ayam goreng, chicken ya. Kemudian secara kelompok-kelompok ibu-ibu juga sudah punya tuh usaha masing-masing ya, yang mereka sudah punya brand masing-masing. Yang itu kita kembangkan juga sisi permodalan usahanya misalnya. Atau nanti kita kembangkan dari sisi pelatihan-pelatihannya dengan cara kerjasama dengan mitra atau lembaga-lembaga lain. Jadi kerjasamanya itu di bidang pemberdayaan masyarakatnya gitu ya. Jadi karena dana zakat itu harus disalurkan gitu ya, tidak boleh disimpan pinjam gitu ya, tidak boleh dalam bentuk hutang. Jadi harus bekerja sama gitu teman-teman dengan koperasi ini gitu. Nah emang koperasi itu paling cocok karena dia gotong royong gitu ya Pak ya, konsepnya. Konsep koperasi adalah gotong royong. Betul. Saya penasaran nih Pak, dari perubahan anggota POIS gitu ya.
yang terjadi dari pertama kali POIS ini dibangun itu tahun 2022 ya Pak? 2022 akhir lah. Akhir ya. Sampai sekarang itu perubahan yang paling terasa tuh apa sih Pak? Yang paling terasa yang jelas mereka kita latih untuk bisa lebih disiplin. Oke, ini menarik nih disiplin. Karena di awal pembentukan kelompok atau himpunan POIS ini kita ada melewati fase-fase yang ibu-ibu itu harus lalui, dan di situ sisi kedisiplinan kita mulai latih, kita mulai ajarkan. Jadi kalau sedikit terlambat ibu-ibu nggak boleh terlambat gitu, apapun dengan alasan apapun. Ya, semenit kita gitu buat nggak boleh Pak? Nggak boleh. Waktu itu malah sempat ada kejadian-kejadian lucu, kadang-kadang suka ini ya. Awal-awal tuh Mbak Kurina, ya kan kita ada 5 hari tuh, dari mulai survei pengenalan, kemudian sampai ada proses namanya kita latihan wajib kumpulan tuh 5 hari. Ya, syaratnya kan dia harus datang terus selama 5 hari itu, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh terlambat. Jadi kalau misalnya terlambat, yang akan gugur bukan anggota bersangkutan yang terlambat, tapi anggota satu kelompoknya. Misalnya satu kelompok ada 5 orang, 4 orangnya jadi ikut terimbas. Ya, bukan yang nggak boleh ikut, tapi dia boleh ikut nanti nunggu tahap selanjutnya. Itu banyak tuh yang ibu-ibu yang protes, wah ini kan nggak boleh terlambat, saya kan gini, wah macam-macam deh. Nama emak-emak kan, kalau sudah kecewa pada live group, ada live, wah pokoknya omongan-omongannya luar biasa. Tapi lama-lama begitu dia lihat ibu-ibu yang lain seru, dia balik lagi. Ada tuh lucu juga, ya, lihatnya Pak saya boleh gabung lagi, boleh, saya bilang gitu, boleh. Bahkan untuk hal-hal kecil, ya kita latih misalnya kerapian sendalnya, ibu-ibu nanti di rumah sendalnya dirapikan kayak gini ya, supaya ibu-ibu apa? Hal-hal kecil itu dibiasakan rapi, nanti untuk hal-hal yang besar nanti kita ikut rapi. Disiplin. Kemudian apalagi Pak selain disiplin, dan disiplin kita latih juga mereka untuk bisa tahu bagaimana mengatur keuangan. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, ya itu harus bisa membedakan. Karena sekarang ibu-ibu sekarang kadang-kadang suka antara kebutuhan dan keinginan tuh suka keliru, bercampur. Begitu ada promo dari salah satu all shop di media online, wah ini tanggal cantik nih, misalnya tanggal 9 bulan 9, ada promo tas baru nih, ikut padahal tasnya udah banyak. Jadi kita arahkan untuk bisa tepat, untuk bisa mengelola uang, ya, dari mulai diberikan pinjaman mulai 500.000. Kenapa kita nggak bisa mulai banyak? Bisa aja, tapi kita ingin menumbuhkan kepercayaan itu dari mulai bawah. Kalau dia dari bawah itu dia ibu-ibu itu sudah amanah, tiap pekan tuh datang mengembalikan, guyup, kemudian sering ketemu. Nanti mulai dia tumbuh kepercayaan tuh Mbak Gurina. Nanti oke, bolehlah nanti besok ditingkatkan lagi pinjamannya. Begitu terus. Nanti begitu sudah terus, nanti kan sering kumpul, sering ketemu, sering kumpul, sering ketemu kan nanti ibu-ibu terlecut tuh. Kita bikin ini yuk, masak-masak. Ayo kita bikin ini ya. Begitu kan kalau udah sering ketemu, sering kumpul, itu yang kita sebutkan dengan kolam kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau kolam-kolam kebaikan itu sudah kita bentuk, ya kita tumbuhkan dan terus sering kumpul, nanti sisi-sisi kebaikan di dalamnya akan ngikut. Contohnya misalnya pas Ramadan kemarin ada pengajian, ya juga ada santunan, ya macam-macam lah kegiatan-kegiatannya di saat Ramadan kemarin. Nah itu salah satu bentuk bahwa ibu-ibu itu merasakan sisi positif mereka gabung di POIS. Ya, POIS ini bukan hanya sebuah koperasi, tapi dia jauh bukan sekedar koperasi, tapi dari sisi kemanfaatannya beliau bisa rasakan. Masya Allah. Merinding. Jadi selama ini ada tadi ada tantangan juga ya. Yang dirasakan sama Pak Arief dan pengurus POIS lainnya juga pasti nggak mudah gitu ya Pak ya, tapi ada pembelajarannya juga untuk bagaimana membina ibu-ibu gitu ya, dan tadi cara-caranya juga ini
memang beda dari yang lain gitu ya. Metode-metodenya itu khusus gitu untuk akhirnya bisa mengubah perilaku gitu ya Pak ya. Kalau dari Pak Arifnya sendiri gitu ya, ketika menghadapi ibu-ibu gitu, ini pasti udah banyak pengalaman gitu ya. Ini saya penasaran nih, Pak Arif tuh emang dulunya backgroundnya apa sih Pak? Kayak kok bisa tiba-tiba jadi ngurusin ibu-ibu gitu? Ya alhamdulillah nih Mbak Kurina. Ya jadi saya memang tipe pembelajar yang cepat ya. Saya pengen cepat belajar tentang banyak hal. Ya saya orangnya dinamis. Jadi tidak suka diam. Jadi saya ikut kegiatan ini, kegiatan itu, memimpin sebuah organisasi ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya terbiasa tuh Mbak Kurina, ketemu banyak orang. Ya kemudian saya latih juga untuk bisa berbicara di depan orang banyak ya. Public speaking, saya ikutin pelatihan daurah khotib misalnya untuk menjadi khotib Jumat ya, dan pelatihan yang lain serba saya ikutin itu dengan harapan bisa menempa diri saya itu bisa lebih baik. Dan salah satunya yang saya rasakan adalah saat-saat ini Mbak Kurina. Jadi udah nggak canggung lagi nih ketemu dengan ibu-ibu ya. Bahkan di saat saya masih kuliah pun ya saya sudah mengawali ya bicara dengan kumpulan ibu-ibu ya, menemani sholawatannya ibu-ibu ya. Bahkan kalau dulu ingat sekali saya ya, sedikit flashback ke belakang nih Mbak Kurina ya, saya di kampus dulu waktu masih kuliah itu pernah di sebuah desa yang ya agak-agak terpencil gitu. Waktu itu pas saat KKN kuliah kerja nyata ya, pernah diajak ya, biasanya kalau udah sore itu biasanya Bu kepala desa itu sampai, Rep ngapain kamu gitu? Biasa Bu, ayo ikut ibu, kemana Bu? Itu ada pengajian di sebelah. Aduh, nggak apa Bu, nggak apa-apa, kamu harus ikut ya, ikut. Gitu. Di sana ketemu, wah sholawatan, ternyata setelah itu saya suruh bicara. Itu ternyata nggak sekali dua kali, pokoknya kalau udah setiap sore aja, nggak bisa ngelihat meleng saya. Kamu ngapain, Rep? Saya kadang-kadang ngumpet-ngumpet tetap dipanggil. Nah dari situ saya kadang-kadang suka tersenyum sendiri ya. Oh mungkin di sinilah ya Allah menakdirkan saya untuk bisa banyak berkomunikasi dengan ibu-ibu nih. Jadi bekal-bekal awal dulu sudah pernah saya rasakan. Alhamdulillah ya, ketika saat ini dipertemukan banyak dengan komunitas ibu-ibu, saya sudah tidak canggung lagi. Insya Allah. Gitu, Mbak Kurina. Alhamdulillah. Ternyata pengalaman di masa muda dulu sangat berdampak ya Pak. Iya. Sekarang. Alhamdulillah. Sampai akhirnya ketemu Zakat Sukses. Iya. Membangun POIIS. Membina ibu-ibu ya. Ini jadi jangan macam-macam sama Pak Arif ya. Soalnya kalau Pak Arif disenggol, berarti yang bergerak itu ras terkuat di bumi. Nah kalau misalnya perjalanan Bapak bisa sampai membangun POIIS ini gimana tuh Pak awalnya? Jadi karir saya pasca saya selesai kuliah itu di tahun 2000 itu, di 2000 awal ya tepatnya itu saya kembali lagi ke Jakarta. Saya merasa bahwa dengan kesarjana kehutanan saya tuh kalau di Jakarta sepertinya kurang laku ya. Kemudian saya coba melamar di beberapa perusahaan. Akhirnya saya mengawali karir saya di perusahaan sales ya. Waktu itu saya mulai dari PT Penerbit Buku Erlangga ya. Kemudian nggak lama ya, setelah 7 tahun kemudian saya pindah di Vision Flag ya. Kemudian nggak lama juga ya, setelah 7 tahun 8 tahun terus saya pindah ke perusahaan PT Duber SC Johnson. Itu juga sebuah perusahaan dalam dunia sales dan marketing. Artinya pengalaman atau bekal saya untuk bisa banyak berinteraksi dengan orang banyak, itulah yang menjadikan saya sepertinya punya passion nih di sini ya, punya kemampuan untuk bisa mengaktualisasi apa yang saya punya untuk bisa membantu orang lain. Dan saya senang bertemu dengan banyak orang. Makanya ketika bergabung dengan Lasjaka Sukses di awal-awal itu saya senang sekali. Ya, karena di situ bisa mengaktualisasikan kemampuan saya untuk bisa membantu banyak orang. Begitu ada amanah untuk membentuk koperasi, ya, saya anggap sebagai sebuah peluang
kebaikan. Kemudian saya merasa bahwa ini adalah peluang untuk bisa membuat kebaikan lebih banyak lagi. Kenapa enggak gitu Mbak Kurna. Jadi ini awal mula ya. Saya bisa tune in atau bisa bergabung di koperasi PAIS. Masya Allah. Jadi dari pengalaman dan ada motivasi untuk membantu orang itu ya Pak ya. Benar. Jadi benar-benar tergerak untuk membangun PAIS ini. Kalau misalnya pesan mungkin ya Pak ya untuk masyarakat gitu yang mungkin selama ini masih terjerat pinjaman online gitu ya, atau masih menganggap sepele gitu ya pinjaman-pinjaman yang berbunga gitu. Padahal kita jelas-jelas tahu bahwa bunga itu riba gitu ya, dan berbahaya gitu ya Pak. Ini ada nggak sih Pak sedikit pengingat gitu ya untuk khususnya ibu-ibu gitu ya, mungkin yang tadi salah satu yang paling besar terjerat hutang pinjaman online ini. Pinjaman-pinjaman yang sekarang sedang marak ya di tengah sekeliling kita itu, Mbak Kurna, memang kita sadari itu cukup masif ya, menjangkiti lingkungan kita, saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri. Karena pertama prosesnya cepat, kemudian dia tidak terpikirkan tuh di awal, nanti kembalikannya gimana begitu. Kadang-kadang yang penting uangnya cair dulu gitu. Ya. Itu kebanyakan mereka terbuai oleh hal-hal seperti itu. Karena dia coba misalnya kalau minjam ke tempat-tempat lainnya mungkin harus ada jaminan ini, jaminan itu, belum nanti diperiksa ini, periksa itu, minta surat keterangan ini, keterangan itu, kan ribet gitu ya. Begitu ada tawaran, mau nggak pinjaman sekian nih, lumayan, tapi bunganya sekian nih, wah. Saya butuh cepat, iya kalau nggak mau lama-lama ini aja udah, gitu. Pertama karena cepat, ya. Kemudian karena tergiur karena besarannya uang itu. Nah itulah yang sebenarnya awal-awal sumber malapetaka. Ya kita meminjam tanpa mempedulikan atau melihat kemampuan kita untuk bisa membalikan. Nah hal-hal itulah yang coba kita paling enggak ya kurangilah Mbak Kurna ya, atau minimalisir yang tadinya mungkin dia pinjam banyak, sekarang sudah mulai sedikit. Karena pernah ada ya orang itu yang meminjam di beberapa tempat, ya sehingga dia begitu pas saat penagihan dia bingung harus dengan bahasa apa lagi. Dia harus ngumpet ke sana, ngumpet ke sini, bingung. Bahkan untuk makan aja dia susah. Nah itulah efek dari orang yang meminjam di pinjaman yang berbau kedok rentenir itu. Mereka begitu menjerat dengan luar biasanya sehingga kita jadi nggak tahu lagi mau kemana ini gitu. Jadi pesan-pesan saya adalah bagaimana masyarakat kita jangan mudah tergiur ya, banyak bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang bisa mengingatkan ya, banyak ikut-ikut pengajian ya, banyak ikut-ikut kumpulan-kumpulan yang nanti diingatkan ya. Dan yang terpenting ketika beberapa orang hanya bisa berbicara jauhi riba, jauhi pinjaman, justru di PAIS ini kita memberikan bukti. Jadi bukan sekedar bicara, tapi ayo ibu di sini kumpul bersama kami, nanti kita bantu ini, kita kasih bukti, kita kasih pinjaman ya, bertahap, berjenjang, dengan harapan ibu-ibu nanti kumpulnya ada, dapat saudara banyak, iya sudah tentu ya, dapat manfaat yang lain juga insya Allah lebih banyak lagi. Begitu. Kalau ada yang lebih baik gitu ya Pak ya, salah satunya PAIS ini gitu, dan tidak ada bunganya gitu ya, terus prosesnya mudah juga kan ya Pak ya. Kalau di syaratnya apa aja sih Pak, mungkin ini buat ibu-ibu gitu ya yang mau mendaftar PAIS gitu. Daftarnya lewat mana, terus syaratnya apa aja Pak? Jadi PAIS ini
dia harus cantik nih Mbak Kurina. Waduh. Kemarin saya ngomong gitu dijulitin sama emak-emak, wah saya nenek-nenek nggak boleh ikut Pak. Maksudnya harus cantik, ibu harus perempuan. Gitu. Saya bilang sambil bercanda sama ibu. Maksudnya apa? Kaum bapak ya, yang laki-laki jenggotan nggak boleh ikut. Jadi ini harus wanita tulen. Karena sekarang ada banyak juga wanita jadi-jadian. Ya. Jadi harus asli wanita nih Bu, saya bilang kadang-kadang di kumpulan tuh sambil ketawa ibu-ibu tuh. Ya Bu ya, maksud saya itu harus cantik tuh harus wanita ibu-ibu. Kemudian yang kedua Bu, harus sudah atau pernah menikah. Nah itu Mbak. Jadi bedanya apa Pak sama yang single? Jadi umur 40 belum menikah belum boleh. Tapi kalau umur 18 tahun sudah atau pernah menikah justru boleh, saya bilang. Jadi passwordnya itu syarat untuk login tuh selain wanita dia harus sudah atau pernah menikah. Baiklah. Nah itu maksudnya kalau misalnya dia kemudian cerai sama suaminya atau meninggal suaminya itu tetap boleh. Tetap boleh. Saya nggak bisa nih Pak berarti. Kenapa sih banyak juga yang protes tuh Mbak Kurina? Banyak yang protes. Pak kenapa sih? Karena pada intinya kita adalah pemberdayaan keluarga. Ya. Pemberdayaan keluarga nih ibu-ibu. Jadi ibu-ibu semua kesini sebenarnya adalah duta dari sebuah keluarga, ya. Tapi kemanfaatannya nanti bisa untuk keluarga. Nah, misalnya kan dari sini nanti ibu ada pinjaman modal untuk usahanya itu boleh untuk keluarga. Misalnya dilakukan oleh anaknya, dilakukan oleh suaminya. Yang penting ibunya bisa kumpul di sini. Berarti selain pemberdayaan perempuan ibu gitu, tapi juga pemberdayaan keluarga. Karena dari ibu ini salah satu tokoh yang penting juga dalam keluarga ya Pak ya. Benar Mbak Kurina. Jadi baiknya sebuah keluarga itu adalah baiknya ibunya dulu, ya. Tapi rusaknya keluarga juga rusak dari mulai ibunya. Ya, bayangkan pernah ya saya mendengar seorang ustadz yang bicara bahwa setan itu atau iblis itu mulai menyerang keluarga, biasanya yang diserang duluan adalah ibunya. Ya, kenapa istrinya? Karena kalau sosok ibu itu sudah digoda, dia dibuat lelah dulu. Kalau sudah dibuat lelahnya, nanti diangkat rasa syukurnya. Dia sering mengeluh. Jadi sering mengeluh, nanti kemudian dia kehilangan kesabarannya, jadi bentar marah sama anak-anak suaminya, jadi diangkat lah tuh rasa sabarnya. Udah itu dia mudah untuk berkata-kata kasar sama orang. Udah mulai ada setan tuh bermain, rusaklah nanti keluarga itu. Tapi kalau sudah baik ibunya, insya Allah keluarganya itu juga bisa jadi ikut baik. Iya betul gitu. Banget ini. Bener banget ini ibu-ibu tetap sehat, tetap waras gitu ya. Tetap jadi ibu-ibu yang tenang lahir batin, bahagia lahir batin gitu ya, agar bisa mendidik dan membangun keluarga yang sakinah gitu ya Pak, yang tenang gitu. Jadi bahagia juga gitu keluarganya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya istri senang, suami senang, anak pun senang. Semua pasti jadi senang gitu. Kayak ibarat perempuan tuh jantungnya gitu ya Pak ya. Jantungnya benar Mbak. Jantungnya, iya betul. Jadi di balik laki-laki yang hebat juga ada perempuan yang hebat gitu kan. Benar sekali. Nah mungkin ini terakhir nih Pak, pesan untuk anggota POIIS yang sekarang nih, ibu-ibu yang udah masuk gitu. Ada nggak yang mau Bapak sampaikan untuk ibu-ibu anggota POIIS? Untuk ibu-ibu semua yang sudah bergabung dengan kami, kita harapkan terus tune in atau bergabung dengan POIIS, karena nanti akan banyak sekali manfaat yang ibu-ibu rasakan ketika masih berjalan atau masih bergabung di dalam wadah atau kumpulan POIIS ini ya. Tadi ya di awal saya sampaikan nanti ibu-ibu akan banyak pembinaan di dalamnya, nanti ibu juga akan dibantu dalam usaha UMKM-nya, usaha bisnisnya dan lain sebagainya. Ya, karena kedepannya POIIS ini juga nanti akan banyak bermitra, bekerja sama, bukan dengan 1-2 lembaga aja, tapi dengan lebih banyak lembaga mitra yang saat ini sudah bekerja sama dengan POIIS. Ya, harapannya adalah makin banyak ibu-ibu bergabung dengan kita, insya Allah akan lebih banyak keberkahan yang Allah berikan, kemanfaatan di dalamnya, ya, bukan saja untuk ibu-ibu sendiri, tapi untuk keluarga
kita semua. Gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Ini buat pesan-pesan sponsor nih. Untuk lembaga-lembaga atau pihak-pihak di yang lain yang ingin ikut bergabung atau bergerak bersama Po Iis gitu ya, memberdayakan ibu-ibu gitu dan memberdayakan keluarga di sekarang kan masih ada di Depok ya Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa ada di kota-kota lainnya gitu. Jadi mudah-mudahan Po Iis bisa semakin meluas, semakin besar, membawa dampak dan perubahan untuk ibu-ibu di Indonesia gitu ya Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir closing statement aja deh dari Pak Arief. Jadi mengambil dari sebuah hadis dari Rasulullah bahwa Herunas Alfaminas, artinya sebaik-baik kalian adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Dengan semangat itulah kita ya Po Iis di dalamnya ingin mengajak kita semua ya untuk bisa banyak memberikan manfaat untuk orang banyak ya. Selagi kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, ayo kita sama-sama, karena kebaikan itu bukan milik pribadi atau golongan, tapi kebaikan itu milik kita semua. Terima kasih banyak Pak Arief sudah bersedia untuk sharing di sini di podcast Duduk Bareng ZS. Mudah-mudahan Pak Arief selalu diberikan kemudahan oleh Allah, kelancaran dalam membina ibu-ibu di Po Iis. Semoga Po Iis bisa terus berkembang gitu ya, bersama-sama sukses dan semakin luas lagi kebermanfaatannya. Sekian dari saya selaku host di podcast Duduk Bareng ZS episode ke-6. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini duduk bareng ZS.